Malam itu, di ruang privat yang dikunci rapat, mertua dan suami saya menaruh sebuah amplop di atas meja. Bayar 550 juta untuk pesta adik ipar, atau serahkan sertifikat rumah ini. Mereka pikir saya terjebak. Mereka tidak tahu rumah megah yang mereka banggakan selama 3 tahun itu sebenarnya bukan milik mereka. Dan firma hukum yang menyita rumah itu. Sayalah pemiliknya. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tekan tombol like, subscribe, dan tulis dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Dukungan kecil kalian sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan kisah yang lebih seru. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Nama saya Maya Arini, 33 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanyalah seorang perempuan biasa, pegawai kantoran yang berangkat pagi, pulang sore. Dengan pakaian sederhana dan tanpa riasan menor, mereka mengenal saya sebagai menantu yang penurut, pendiam, dan tidak banyak menuntut. Rumah tangga ini sudah berjalan hampir 5 tahun. Suami saya bernama Rangga, 38 tahun. Ia selalu menganggap posisinya sebagai kepala keluarga adalah segalanya. Ia merasa berhak mengatur seluruh keuangan tanpa pernah mau tahu beban yang saya pikul sendiri. Setiap gaji yang masuk, ia yang pegang. Setiap pengeluaran, ia yang putuskan. Saya hanya mengangguk. Ibu mertua saya, Bu Harti, 60 tahun. Perempuan yang hidupnya diukur dari gengsi. Ia tidak pernah absen membandingkan saya dengan perempuan-perempuan kelas atas. Menurutnya, latar belakang saya terlalu biasa. Tidak membawa keuntungan apapun bagi nama besar keluarganya. Lalu ada Siska, adik ipar saya, 27 tahun. Anak bungsu yang dimanjakan sejak kecil. Apapun yang ia mau harus dipenuhi. Dan malam ini, pertunangannya menjadi alasan baru untuk memeras saya. Saya menerima semua perlakuan merendahkan itu dengan senyum tipis. Mereka mengartikannya sebagai kelemahan, ketidakberdayaan seorang istri yang katanya bergantung penuh pada suaminya. Padahal, di balik kesunyian yang sengaja saya ciptakan, ada sebuah rahasia besar tentang siapa saya sebenarnya. Saya bukan pegawai kantoran biasa. Saya adalah direktur utama sekaligus pemilik saham mayoritas sebuah firma hukum internasional. Sebuah perusahaan yang menangani sengketa aset bernilai triliunan rupiah selama 5 tahun. Identitas itu saya sembunyikan rapat-rapat, bukan tanpa alasan. Saya ingin melihat wajah asli mereka. Saya ingin tahu, ketika mengira saya tak punya apa-apa, sejauh mana mereka berani menginjak harga diri saya. Dan malam ini, di bawah lampu gantung kristal, pesta pertunangan, semua topeng itu mulai retak satu persatu. Awalnya tidak begini, 5 tahun lalu. Ketika saya menikah dengan Rangga, ia masih seorang pria sederhana. Kami tinggal di apartemen kecil di kawasan Tebet. Saya yang menanggung sebagian besar biaya. Diam-diam, lewat rekening yang tidak pernah saya tunjukkan ke siapapun. Bagi Rangga, saya cukup mengurus rumah dan menyetor gaji kantoran saya yang sederhana. Masalah dimulai saat Bu Harti pindah ikut tinggal bersama kami. Ia membawa serta seluruh gengsinya. Ia ingin keluarga ini tampak kaya di mata para tetangga dan kolega lama. Tetapi gengsi butuh uang. Dan uang itu mereka cari dari kantong yang salah. 2 tahun lalu, Bu Harti datang dengan rencana besar. Ia ingin keluarga ini punya rumah mewah di kawasan elit. Sebuah rumah 2 lantai dengan kolam renang dan halaman luas di Pondok Indah. Rangga menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Mereka pikir dengan rumah itu, status sosial keluarga akan melambung. Yang mereka tidak tahu, mereka tidak punya uang untuk membelinya. Maka mereka mulai meminjam, dan saya dari balik diam mengamati setiap rupiah yang mengalir keluar dari pondasi keluarga ini. Pondasi yang dibangun di atas hutang dan kepura-puraan. Untuk memahami betapa dalamnya luka ini, saya harus kembali ke awal. 5 tahun lalu, ketika saya pertama kali bertemu Rangga, ia adalah pria yang berbeda. Kami berkenalan di sebuah seminar bisnis. Saat itu, ia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Saya sengaja memperkenalkan diri sebagai pegawai kantoran biasa. Saya ingin tahu, apakah ada pria yang mencintai saya apa adanya? Bukan karena harta saya. Rangga tampak tulus di awal.
Ia memperlakukan saya dengan hormat. Ia bilang, ia mencintai kesederhanaan saya. Saya percaya padanya. Saya pikir, akhirnya saya menemukan seseorang yang mencintai saya. Bukan jabatan atau rekening saya. Maka, saya menikah dengannya, tetap dengan menyembunyikan identitas asli saya. Tahun pertama pernikahan kami cukup bahagia. Kami tinggal sederhana di apartemen Tebet. Saya diam-diam membantu keuangan kami dari rekening pribadi, tetapi membiarkan Rangga merasa ia yang menafkahi. Saya ingin menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Itu kesalahan pertama saya. Saya terlalu baik kepada orang yang ternyata tidak pantas menerimanya. Perubahan mulai terjadi saat Bu Harti datang. Ibu mertua saya membawa pengaruh besar terhadap Rangga. Ia terus membisikkan bahwa sebagai kepala keluarga, Rangga harus berkuasa penuh. Bahwa istri harus tunduk sepenuhnya. Bahwa keluarga harus tampak kaya agar dihormati orang lain. Sedikit demi sedikit, Rangga yang dulu saya kenal menghilang. Ia mulai mengatur segalanya. Ia mulai meninggikan suara. Ia mulai menganggap saya sebagai bawahan, bukan pasangan. Dan ketika saya mencoba bicara, ia memotong dengan kalimat yang sama. Saya, kepala keluarga. Kamu cukup menurut. Saya ingat malam pertama ia membentak saya. Saat itu saya hanya menanyakan kemana perginya uang tabungan kami. Ia marah besar. Ia menggebrak meja. Itu bukan urusanmu, teriaknya. Uang itu untuk keluarga. Kamu tidak berhak bertanya. Malam itu, saya menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena takut, tetapi karena saya menyadari pria yang saya nikahi sudah berubah menjadi orang asing. Sejak saat itu, saya berhenti berharap. Saya berhenti mencoba memperbaiki. Saya memilih jalan lain. Saya kembali fokus pada karir saya yang selama ini saya redupkan. Diam-diam, saya membangun kembali kekuatan saya di firma. Saya mengambil alih saham mayoritas. Saya menjadi direktur utama. Sementara di rumah, saya tetap berpura-pura menjadi menantu yang lemah. Adik ipar saya, Siska, punya peran tersendiri dalam menghancurkan kedamaian rumah tangga saya. Ia adalah penyulut api. Setiap kali saya melakukan sesuatu, ia akan melaporkannya ke Bu Harti dengan bumbu yang dilebih-lebihkan. Ia ingin saya selalu terlihat buruk di mata ibunya. Suatu kali, saya pulang terlambat dari kantor karena ada rapat penting. Siska langsung melaporkan ke Bu Harti bahwa saya berkeliaran entah kemana. Akibatnya, saya disidang di ruang tamu seperti seorang terdakwa. Bu Harti menuduh saya tidak becus mengurus rumah. Rangga ikut menyalahkan saya. Tidak ada yang bertanya, apa sebenarnya yang saya kerjakan di luar sana? Kalau saja mereka tahu. Sore itu, saya baru saja memimpin penandatanganan kontrak akuisisi senilai 300 miliar rupiah. Para petinggi perusahaan menjabat tangan saya dengan penuh hormat. Lalu, beberapa jam kemudian, di rumah, saya berdiri seperti pesakitan di hadapan keluarga yang menganggap saya tidak punya nilai. Kontras itu begitu tajam, tetapi saya menahannya. Saya simpan semuanya untuk waktu yang tepat. Di kantor, hanya beberapa orang kepercayaan yang tahu bahwa saya sudah menikah. Saya sengaja menjaga kehidupan pribadi saya tetap rahasia. Tidak ada yang tahu bahwa direktur utama mereka setiap malam pulang ke rumah untuk diperlakukan seperti pembantu. Pak Tommy, satu-satunya orang yang saya percaya sepenuhnya, sering menatap saya dengan iba. Bu, kenapa ibu bertahan? Tanyanya suatu kali. Saya hanya tersenyum. Karena saya ingin melihat sampai mana keserakahan manusia bisa berjalan. Pak Tommy, dan ketika saatnya tiba, saya ingin keadilan yang menutup cerita ini. Bukan kemarahan. Saya masih ingat hari pertama Bu Harti merendahkan saya di depan banyak orang. Saat itu, acara arisan keluarga besar di rumah kerabatnya di Menteng. Saya datang dengan gamis sederhana. Bu Harti menyambut saya dengan tatapan dari atas ke bawah. Ini menantu saya, katanya kepada tamu-tamu dengan nada setengah mengejek. Maklum, dari keluarga biasa. Tidak tahu cara berpakaian yang pantas. Para tamu tertawa pelan. Saya hanya tersenyum. Di dalam tas saya saat itu, ada ponsel yang baru saja menerima laporan bahwa firma saya memenangkan tender penanganan aset senilai 200 miliar. Tetapi
Saya diam. Saya simpan kemenangan itu untuk diri sendiri. Beberapa minggu kemudian, Rangga datang dengan wajah serius. Ia bilang keluarga butuh tambahan dana untuk uang muka rumah Pondok Indah. Ia meminta saya menyerahkan seluruh tabungan kantoran saya dengan nada memerintah, bukan meminta. Kamu istri saya, katanya. Sudah seharusnya kamu mendukung keluarga ini. Jangan pelit. Saya serahkan sejumlah uang. Bukan karena saya tunduk, tetapi karena saya ingin melihat sampai mana mereka akan melangkah. Uang itu bagi saya hanyalah umpan kecil. Tetapi mereka tidak tahu itu. Setelah rumah Pondok Indah ditempati, sikap mereka berubah semakin parah. Bu Harti memperlakukan rumah itu seolah istana pribadinya. Ia mengundang kolega-kolega lama untuk memamerkan kemewahan. Sementara di balik layar, cicilan menumpuk. Dan setiap kali jatuh tempo, merekalah yang mendesak saya. Suatu malam, Rangga mengambil kartu ATM saya. Ia bilang, mulai sekarang, semua keuangan keluarga, ia yang kelola sepenuhnya. Termasuk gaji saya. Saya tidak boleh memegang uang dalam jumlah besar tanpa izinnya. Perempuan tidak perlu pegang banyak uang. Katanya enteng, nanti malah boros. Biar saya yang atur. Saya menyerahkan kartu itu. Kartu gaji kantoran saya yang nilainya kecil. Sementara rekening utama saya yang menampung dividen dari firma tetap aman di tempat yang tak pernah mereka tahu. Mereka mengira sudah mengendalikan saya, padahal mereka hanya menggenggam bayangan. Bulan berikutnya, Siska datang merengek. Ia ingin mobil mewah keluaran terbaru, katanya. Teman-temannya sudah punya. Masa ia tidak? Bu Harti langsung mendukung. Dan beban itu lagi-lagi dialihkan ke saya. Maya, kamu kan kerja kantoran, kata Bu Harti. Bantu sedikit untuk adikmu. Jangan jadi menantu yang pelit dan tidak punya hati. Saya menatapnya tenang. Saya tahu mobil itu hanya alat pamer, tetapi saya mengangguk. Saya catat diam-diam setiap permintaan ini, setiap nominal, setiap tanggal, semua tersimpan rapi, bukan di kepala saja, melainkan dalam dokumen yang kelak akan berbicara. Puncak keserakahan mereka datang ketika Bu Harti membongkar lemari saya. Ia mengambil satu-satunya benda berharga yang saya simpan, sepasang gelang emas warisan dari almarhumah ibu saya. Ia menjualnya tanpa izin untuk menutup cicilan yang menunggak. Ketika saya tahu, dada saya terasa panas. Bukan karena nilainya, tetapi karena itu satu-satunya kenangan dari ibu saya. Saya menahan air mata di depan mereka. Saya tidak ingin mereka melihat saya hancur. Malam itu di kamar, saya bersumpah pada diri sendiri. Kesabaran saya ada batasnya. Dan batas itu mulai terlihat di ujung mata. Saya menelpon rekan saya di firma. Pak Tommy, saya minta ia mulai menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang sudah lama saya rancang, tetapi belum saya jalankan. Malam itu, ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang saya persiapkan di balik kesunyian. Hari-hari di rumah Pondok Indah berjalan seperti sebuah pertunjukan yang melelahkan. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, saya harus menyiapkan sarapan untuk seluruh anggota keluarga. Bu Harti tidak pernah puas. Telur yang saya goreng selalu terlalu matang. Kopi yang saya seduh selalu kurang manis. Nasi yang saya tanak selalu salah takaran. Bagaimana kamu bisa jadi istri yang baik kalau urusan dapur saja tidak becus? Katanya hampir setiap hari. Saya hanya tersenyum dan meletakkan piring di meja. Lalu saya pergi ke kantor. Ke dunia di mana ratusan orang menundukkan kepala saat saya lewat di koridor. Di kantor, saya adalah Bu Direktur. Tanda tangan saya menggerakkan dana ratusan miliar. Keputusan saya menentukan nasib perusahaan-perusahaan besar. Tetapi begitu saya pulang dan membuka pintu rumah Pondok Indah, saya kembali menjadi Maya, menantu yang katanya tidak becus. Dua dunia yang berbeda jauh. Saya jalani setiap hari, tanpa seorang pun di rumah itu yang curiga. Lebaran tahun lalu menjadi salah satu ujian terberat. Bu Harti mengundang seluruh keluarga besarnya untuk menginap. Lebih dari 20 orang memenuhi rumah selama hampir 10 hari. Dan saya sebagai menantu dijadikan pelayan tak berbayar untuk mereka semua. Saya yang memasak opor ayam, rendang, dan ketupat untuk 20 orang. Saya yang mencuci semua piring kotor setiap malam.
Saya yang membersihkan kamar tamu. Sementara Bu Harti duduk di ruang tengah, memamerkan kepada saudara-saudaranya betapa penurutnya menantunya ini. Lihat, menantu saya rajin sekali, katanya bangga. Memang sudah seharusnya begitu. Perempuan dari keluarga biasa harus tahu diri dan kerja keras untuk membalas budi keluarga suaminya. Saya mendengar itu sambil mengangkat tumpukan piring. Saya tidak membantah. Tetapi di dalam hati, saya mencatat. Saya mencatat setiap kalimat yang merendahkan. Setiap perlakuan yang tidak adil. Bukan untuk dendam buta, melainkan untuk satu hari, ketika semua catatan ini akan saya buka di hadapan mereka. Saat lebaran usai, Rangga datang lagi dengan urusan uang. Ia bilang, THR untuk para pembantu dan sopir harus saya yang tanggung. Juga amplop untuk keponakan-keponakan. Juga ongkos mudik keluarga besar. Semua dialihkan ke saya. Seolah saya adalah mesin uang yang tak pernah kehabisan isi. Kamu kan tidak punya beban lain, kata Rangga enteng. Uangmu untuk apa lagi, kalau bukan untuk keluarga? Saya menyerahkan uang itu. Bukan karena terpaksa, tetapi karena setiap rupiah yang keluar dari tangan saya ubah menjadi bukti. Bukti bahwa selama ini, keluarga ini hidup di atas tetes keringat menantu yang mereka anggap tak berharga. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar percakapan Rangga dan Bu Harti di ruang kerja. Mereka berbicara dengan suara pelan, mengira saya sudah tidur. Apa yang saya dengar membuat darah saya membeku. Bu, cicilan rumah ini sudah 3 bulan menunggak, kata Rangga. Pihak pembiayaan mulai mengirim surat peringatan. Kalau begini terus, kita bisa kehilangan rumah. Tenang, jawab Bu Harti dingin. Kita masih punya Maya. Cari cara agar dia yang menanggung. Toh dia menantu kita. Sudah kewajibannya. Kalau perlu, kita ancam dengan perceraian. Perempuan seperti dia pasti takut diceraikan. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap kata itu. Mereka berencana memerah saya lebih jauh, bahkan menjadikan pernikahan ini sebagai senjata ancaman. Malam itu, saya kembali ke kamar dengan langkah tenang. Tetapi di dalam dada saya, keputusan sudah bulat. Mereka sudah melewati batas, dan saya akan membiarkan mereka melangkah sedikit lagi, sampai ke tepi jurang yang mereka buat sendiri. Rahasia rumah Pondok Indah itu sebenarnya jauh lebih kelam daripada yang mereka kira. Suatu sore, ketika rumah sepi, Bu Asih, pembantu yang sudah lama bekerja dan diam-diam memihak saya, menyerahkan setumpuk surat yang ia temukan di laci Rangga. Saya membacanya dengan jantung berdebar. Ternyata untuk membeli rumah itu, Rangga dan Bu Harti meminjam 2 miliar rupiah dari sebuah pihak ketiga, sebuah lembaga pembiayaan yang menyaru sebagai investor. Mereka menjaminkan rumah itu sendiri. Dan ketika mereka gagal membayar, rumah itu jatuh menjadi aset sitaan. Yang lebih mengejutkan, lembaga yang menampung aset sitaan itu adalah klien lama firma saya. Beberapa bulan sebelumnya, firma saya mengakuisisi seluruh portofolio aset bermasalah mereka, termasuk 1 rumah 2 lantai di Pondok Indah. Saya membuka berkasnya, dan di sana, hitam di atas putih, tertera alamat rumah yang setiap hari saya tinggali bersama keluarga suami. Saya tertegun lama. Takdir punya cara yang aneh untuk bekerja. Rumah yang mereka banggakan, yang mereka pakai untuk merendahkan saya, kini secara hukum berada di bawah kendali perusahaan saya. Mereka tinggal di dalamnya sebagai penghuni yang sudah kehilangan hak, tanpa mereka sadari sama sekali. Saya tidak langsung bertindak. Saya menunggu. Saya ingin mereka menggali lubang mereka sendiri sampai cukup dalam, dan mereka melakukannya lebih cepat dari yang saya bayangkan. Pertunangan Siska menjadi titik balik. Bu Harti ingin pesta yang megah. Calon suami Siska, seorang pria bernama Damar, berasal dari keluarga pengusaha yang sangat dihormati. Bu Harti ingin memamerkan status di hadapan keluarga Damar, apapun caranya. Yang menarik, jauh sebelum malam itu, Damar pernah datang menemui saya diam-diam. Ternyata, ia bukan pria sembarangan. Ia teliti. Ia sudah lama mencurigai ada yang ganjil dengan keuangan keluarga Bu Harti. Ia ingin memastikan calon istrinya tidak terseret ke dalam pusaran hutang. Mbak Maya, katanya pelan saat itu, saya merasa ada yang disembunyikan keluarga ini. Saya tidak ingin menikahi Siska
di atas pondasi kebohongan. Bisakah Mbak membantu saya melihat kebenarannya? Saya memandangnya. Saya melihat ketulusan di matanya. Dan saya melihat kesempatan. Saya tidak menjawab langsung. Tetapi malam itu, kerja sama diam-diam antara saya dan Damar pun dimulai. Sebuah kerjasama yang tidak diketahui siapapun di rumah itu. Sementara persiapan pesta berjalan, tuntutan kepada saya semakin gila. Bu Harti meminta saya menyumbang 100 juta untuk dekorasi. Lalu 50 juta lagi untuk catering. Lalu uang lagi untuk pakaian para tamu kehormatan. Angka demi angka terus mengalir. Seolah dompet saya tak pernah ada dasarnya. Saya membayar sebagian dengan tenang. Setiap transfer saya dokumentasikan. Setiap permintaan saya rekam. Bukan karena saya pasrah, tetapi karena setiap bukti ini kelak akan menjadi bata dalam tembok yang akan saya jatuhkan ke atas mereka. Malam puncak pun tiba. Pesta pertunangan digelar di sebuah aula mewah. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Musik klasik mengalun lembut. Para tamu dari kalangan pejabat dan pengusaha memenuhi setiap sudut. Dekorasi bunga putih dan emas menghiasi panggung. Semua dirancang demi memukau keluarga Damar yang kaya raya. Saya berdiri agak jauh dari kerumunan, mengenakan kebaya satin polos berwarna marun. Tanpa perhiasan mencolok, saya membiarkan diri menjadi pengamat yang tak terlihat di tengah pusaran kesombongan keluarga itu. Mata saya tetap tenang, tetapi ada ketajaman yang tersembunyi di baliknya. Saya memperhatikan Bu Harti dengan bangga menceritakan kesuksesan anak-anaknya kepada setiap kolega. Bagi mereka, malam ini adalah puncak pembuktian. Bukti bahwa keluarga mereka berhasil menembus lapisan sosial tertinggi. Meskipun semuanya dibangun di atas hutang dan eksploitasi terhadap diri saya, mereka tidak tahu malam ini juga akan menjadi malam keruntuhan mereka. Pertemuan diam-diam saya dengan Damar tidak hanya terjadi sekali. Selama beberapa minggu, kami bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari kawasan tempat keluarga suami saya beraktivitas. Damar ternyata seorang pengusaha muda yang teliti dan hati-hati. Ia tidak mau menikahi Siska sebelum memastikan keluarga itu bersih. Saya bukan tidak mencintai Siska, kata Damar suatu sore. Tetapi saya melihat ada yang janggal. Mereka terlalu sering bicara soal uang. Terlalu sering memamerkan kemewahan yang tidak masuk akal dengan penghasilan mereka. Saya butuh kebenaran. Mbak Maya, saya memberinya kebenaran itu sedikit demi sedikit. Saya tunjukkan jejak hutang 2 miliar. Saya tunjukkan dokumen pengalihan aset rumah. Saya tunjukkan bagaimana keluarga itu memeras saya selama bertahun-tahun. Damar mendengarkan dengan wajah serius. Sesekali mencatat di ponselnya. Kalau begitu, katanya, akhirnya, saya akan menunggu sampai pertunangan. Saya ingin melihat sendiri sampai mana keluarga ini berani melangkah. Setelah itu, biar saya yang menyatakan keputusan saya di depan semua orang. Kami sepakat. Sebuah aliansi yang tak terlihat di balik wajah-wajah yang tersenyum palsu di rumah Pondok Indah. Sementara itu, Siska semakin menjadi-jadi. Mendekati hari pertunangan, ia memperlakukan saya seperti pembantu pribadinya. Ia menyuruh saya mengantar gaun, mengambil pesanan, dan membayar berbagai keperluan pestanya. Suatu hari, ia bahkan membentak saya di depan para prias pengantin. Kakak ipar, jangan lambat. Bayar dulu semua ini, katanya ketus sambil menyodorkan setumpuk tagihan. Memang, gunanya kakak ipar di keluarga ini apalagi kalau bukan untuk hal-hal seperti ini. Para perias menatap saya dengan iba. Saya hanya tersenyum tipis dan menyelesaikan pembayaran. Di dalam tas saya saat itu, ada ponsel yang baru saja menerima notifikasi transfer dividen perusahaan senilai puluhan miliar. Tetapi di mata Siska, saya tetaplah kakak ipar yang hanya berguna untuk membayar. Beberapa hari sebelum pesta, Bu Harti memanggil saya ke ruang tamu. Ia berkata dengan nada manis yang menjijikkan, "Maya, kamu tahu kan, pertunangan Siska ini sangat penting. Keluarga Damar orang terpandang, jadi tolong jangan permalukan kami. Berpakaianlah yang sopan, jangan banyak bicara. Cukup duduk diam di pojok." Saya mengangguk. "Tentu, Bu.
Saya akan duduk diam di pojok. Saya menepati janji itu pada malam pesta. Saya benar-benar duduk diam di pojok ruangan. Tetapi mereka tidak tahu. Dari pojok itulah saya mengamati segalanya. Dan dari pojok itu pula, semua rencana saya akan dimulai. Saya juga sudah memastikan satu hal penting. Bu Asih, pembantu yang setia, telah lama merekam berbagai percakapan keluarga itu atas permintaan saya. Rekaman tentang rencana memeras saya, tentang pemalsuan dokumen, tentang ancaman perceraian. Semua tersimpan rapi. Bukti yang akan menjadi paku terakhir di peti kesombongan mereka. Sehari sebelum pesta, Pak Tommy menelpon saya. Bu Direktur, semua sudah siap, katanya. Dokumen kepemilikan rumah, surat tagihan hutang, dan berkas gugatan sudah kami legalisasi. Tinggal menunggu perintah ibu. Tunggu sampai malam pesta, jawab saya tenang. Saya ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka di hadapan keluarga Damar dulu. Setelah itu, baru saya buka semuanya. Malam itu, saya tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tahu bahwa esok hari kesabaran panjang saya akan menemukan ujungnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan makian, melainkan dengan kebenaran yang dingin dan tak terbantahkan. Salah satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan adalah ketika keluarga ini mengajak makan di sebuah restoran mewah di kawasan Kemang. Mereka ingin merayakan keberhasilan Rangga mendapat proyek baru. Proyek yang seperti biasa. Modalnya berasal dari uang yang mereka peras dari saya. Di restoran itu, di hadapan beberapa kolega bisnis Rangga, Bu Harti kembali mempermalukan saya. Ketika pelayan datang, ia berkata lantang, "Maya, kamu pesan yang murah saja. Kamu kan tidak terbiasa makan makanan mahal. Nanti malah tidak habis, mubazir." Para kolega tertawa kecil. Rangga hanya diam, membiarkan ibunya merendahkan istrinya di depan umum. Saya tersenyum dan memesan menu paling sederhana yang mereka tidak tahu. Restoran mewah itu adalah salah satu aset bisnis yang pemilik gedungnya merupakan klien firma saya. Beberapa minggu sebelumnya, saya menandatangani kontrak penanganan sengketa properti mereka di ruangan VIP, lantai atas, restoran yang sama. Saat keluar dari restoran, saya melihat tatapan iba dari manajer yang kebetulan mengenali saya. Ia hampir menyapa saya dengan hormat, tetapi saya memberi isyarat halus agar ia diam. Saya belum ingin menyingkap topeng saya. Belum waktunya. Tetangga di Pondok Indah pun mulai membicarakan keluarga ini. Mereka melihat betapa Bu Harti selalu memamerkan kemewahan, tetapi juga melihat betapa keluarga itu sering didatangi penagih hutang. Bisik-bisik mulai menyebar. Beberapa tetangga bahkan diam-diam bersimpati pada saya, melihat bagaimana saya selalu menjadi sasaran kemarahan dan tuntutan keluarga suami. Seorang ibu tetangga, Bu Ningsih, pernah menghampiri saya saat saya menyiram tanaman di halaman. "Maya, sabar ya. Nak," katanya pelan, "saya lihat sendiri bagaimana mereka memperlakukanmu. Tidak adil, tapi percayalah, Tuhan tidak tidur." Saya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Sedikit kebaikan dari orang asing terasa lebih hangat daripada 5 tahun bersama keluarga suami. Di balik semua itu, saya terus membangun kekuatan saya secara diam-diam. Setiap hari di kantor, saya memimpin rapat-rapat penting. Saya menangani kasus-kasus besar. Saya memperluas pengaruh firma hingga ke level internasional. Nama saya disegani di kalangan pebisnis dan praktisi hukum. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu kehidupan ganda yang saya jalani. Pak Tommy sering bertanya, mengapa saya tidak segera mengakhiri penderitaan ini? Saya selalu menjawab dengan tenang. Keadilan butuh waktu dan bukti. Pakistan. Kalau saya bertindak terburu-buru karena emosi, mereka bisa lolos. Tapi kalau saya menunggu sampai semua bukti lengkap, tidak akan ada celah bagi mereka untuk lari. Saya membangun arsip itu seperti seorang arsitek membangun gedung. Bata demi bata, bukti demi bukti. Setiap pemerasan, setiap penghinaan, setiap tindakan curang mereka, saya simpan dengan rapi. Sampai akhirnya, menjelang pertunangan Siska, arsip itu sudah cukup kuat untuk meruntuhkan seluruh kesombongan mereka
dalam satu malam. Dan ketika saya tahu mereka berencana memeras saya di malam pertunangan dengan ultimatum 550 juta atau rumah, saya tahu inilah saatnya. Mereka telah menggali lubang mereka sendiri sampai ke dasar. Yang tersisa hanyalah membiarkan mereka melompat masuk di hadapan para tamu kehormatan yang ingin mereka pukau. Malam itu, saya tidak datang sebagai menantu yang lemah. Saya datang sebagai keadilan yang telah lama menunggu. Tekanan terhadap saya semakin menjadi-jadi di bulan-bulan menjelang pertunangan Siska. Bu Harti seakan menjadikan saya sumber dana tak terbatas untuk semua ambisinya. Ia datang dengan daftar permintaan yang semakin panjang. Gaun pengantin termahal, gedung resepsi paling mewah, catering kelas atas, souvenir mahal untuk ratusan tamu. Maya, ini demi nama baik keluarga, katanya setiap kali. Kalau kamu menantu yang baik, kamu pasti mengerti. Jangan sampai keluarga Damar memandang rendah kita. Saya memenuhi sebagian permintaannya dengan perhitungan. Setiap transfer, saya simpan buktinya. Setiap percakapan, saya rekam. Saya membangun sebuah arsip yang lengkap. Sebuah arsip yang kelak akan menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya yang membiayai kemewahan palsu keluarga ini. Suatu hari, Bu Harti melangkah terlalu jauh. Ia menggadaikan surat-surat yang ada di rumah, termasuk dokumen yang ia kira adalah sertifikat asli rumah Pondok Indah. Ia tidak tahu dokumen itu sudah lama tidak punya kekuatan hukum. Ia membawanya ke rentenir untuk mendapatkan dana tambahan. Tindakan nekat itu justru menambah satu lagi bukti kejahatan ke dalam arsip saya. Rangga pun mulai panik diam-diam. Saya melihatnya beberapa kali menelpon dengan suara berbisik di sudut rumah. Tagihan menumpuk. Surat peringatan dari pihak pembiayaan semakin sering datang. Tetapi alih-alih jujur kepada saya, ia justru semakin keras menekan. Ia mengira dengan menekan saya lebih kuat, saya akan menyerahkan lebih banyak uang. Kamu harus bantu lebih banyak, katanya suatu malam dengan nada mengancam. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau pernikahan kita berakhir. Banyak perempuan di luar sana yang mau menggantikan posisimu. Saya menatapnya tenang. Kalau itu yang kamu mau, silakan, jawab saya. Rangga terdiam. Ia tidak menyangka saya akan menjawab seperti itu. Selama ini, saya selalu tunduk. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia melihat secercah keberanian di mata saya. Tetapi ia terlalu sombong untuk menyadari apa artinya. Ada satu peristiwa yang paling menyakitkan dari semua perlakuan mereka. Beberapa bulan sebelum pertunangan, ibu kandung saya jatuh sakit. Beliau dirawat di rumah sakit dan butuh biaya operasi yang tidak sedikit. Sebagai anak, tentu saja saya ingin merawat ibu saya sendiri. Tetapi saya butuh izin untuk pulang ke kampung halaman selama beberapa hari. Ketika saya menyampaikan hal itu, Bu Harti menolak keras. Tidak bisa, katanya. Kamu ada tanggung jawab di sini. Pertunangan Siska sebentar lagi. Urusan ibumu itu urusan kecil. Lagi pula, untuk apa kamu repot-repot? Toh dia sudah tua. Kalimat itu menusuk hati saya lebih dalam dari apapun. Mereka begitu tega merendahkan ibu saya yang sedang sakit. Saya menahan amarah yang membakar dada. Tetapi, saya tetap pergi menemui ibu saya, diam-diam, dan membiayai seluruh operasinya dari rekening pribadi saya. Biaya yang bagi mereka mustahil ditanggung oleh seorang pegawai kantoran biasa. Di rumah sakit, sambil menggenggam tangan ibu saya yang lemah, saya berbisik pelan, "Bu, sebentar lagi semuanya akan berakhir. Maya akan menegakkan keadilan dengan cara yang ibu ajarkan dulu. Dengan kepala tegak, bukan dengan tangan kotor." Ibu saya tersenyum lemah. Beliau selalu percaya pada saya. Sepasang gelang emas yang dijual Bu Harti tanpa izin itu adalah pemberian ibu saya. Dan kini, melihat ibu saya terbaring sakit, sementara keluarga suami begitu tega, tekad saya semakin bulat. Saya tidak akan membiarkan keserakahan mereka berlalu begitu saja. Kembali ke ruang privat di malam pertunangan. Kebenaran masih terus mengalir. Setelah Rangga dan Bu Harti tahu siapa saya sebenarnya, saya tidak berhenti di situ. Saya membuka map kedua. Di dalamnya ada semua bukti yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. "Ini," kata saya sambil meletakkan tumpukan dokumen, "adalah catatan setiap rupiah yang kalian peras dari saya selama 5 tahun. Total
lebih dari 8 miliar rupiah. Ada bukti transfer, ada rekaman percakapan, ada surat-surat. Semuanya lengkap. Hitam di atas putih. Bu Harti menatap tumpukan dokumen itu dengan mata membelalak. Kamu merekam kami selama ini. Saya tidak merekam, jawab saya. Saya hanya menyimpan kebenaran. Kalian sendiri yang melakukan semua itu. Saya hanya memastikan tidak ada satu pun yang hilang dari catatan. Rangga menggeleng-geleng. Tidak percaya. Kenapa, Maya? Kenapa kamu diam saja selama ini? Kalau kamu sekaya itu, kalau kamu sekuat itu. Kenapa kamu membiarkan kami memperlakukanmu seperti itu? Saya menatapnya lurus. Karena saya ingin tahu siapa kalian sebenarnya. Saya ingin tahu, apakah kalian mencintai saya atau hanya mencintai apa yang bisa saya berikan? Dan kalian sudah menjawabnya dengan sangat jelas. Selama 5 tahun, kalian tidak pernah sekalipun memperlakukan saya sebagai manusia. Kalian hanya melihat saya sebagai sumber uang dan pelayan. Hening sejenak. Lalu, saya melanjutkan dengan suara yang lebih dingin. Saya memberi kalian kesempatan berkali-kali untuk berubah, untuk memperlakukan saya dengan hormat. Tetapi setiap kali kalian memilih keserakahan. Maka sekarang, jangan salahkan saya atas apa yang akan terjadi. Ini bukan balas dendam saya. Ini adalah hukum yang menjemput kalian. Bu Harti terduduk lemas di kursi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehabisan kata-kata. Gengsi yang selama ini ia banggakan kini tidak berarti apa-apa di hadapan kebenaran yang telanjang. Sementara Rangga menutup wajahnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang sebenarnya bisa menyelamatkannya. Di tengah pesta, Rangga berjalan mendekati saya. Langkahnya tampak gugup. Tangannya yang memegang gelas minuman sedikit bergetar. Tatapan matanya tidak memancarkan kehangatan seorang suami, melainkan kecemasan yang ditahan. Ia menyentuh siku saya, lalu berbisik pelan, menyuruh saya mengikutinya ke ruang keluarga tanpa menarik perhatian tamu, tanpa sepatah kata bantahan. Saya melangkah mengikuti punggungnya. Kain kebaya sutra yang saya kenakan menyapu lembut lantai marmer yang mengilap. Kami menembus koridor, menuju sebuah ruang privat yang kedap suara di bagian belakang aula. Di dalam ruangan itu, Bu Harti sudah menunggu. Wajahnya keras. Kedua tangannya terlipat di depan dada. Ia menyambut kedatangan saya dengan pandangan menghakimi. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ketegangan langsung menyeruak, menggantikan atmosfer meriah yang tadi terdengar sayup dari balik pintu. Pintu kayu jati berlapis emas itu ditutup, lalu dikunci rapat dari dalam oleh Rangga. Ruangan ini mendadak terasa sempit dan mencekik, seolah seluruh dindingnya bergerak perlahan untuk menjebak saya dalam sebuah keputusan yang sudah mereka rancang sejak lama. Duduk, Maya, ujar Bu Harti dengan nada yang sengaja ditekan rendah. Ia menahan volume agar getaran amarahnya tidak menembus dinding dan terdengar oleh keluarga calon besan. Saya duduk dengan tenang di atas sofa beludru abu-abu. Saya meluruskan lipatan pakaian saya dengan gerakan perlahan, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ketenangan yang biasanya mereka anggap sebagai bentuk tunduk, kali ini justru membuat Bu Harti gusar. Otoritasnya merasa dipertanyakan oleh perempuan yang ia anggap lemah ini. Rangga berdiri tegak di samping ibunya, membentuk barisan pertahanan yang jelas, berniat menekan saya secara psikologis, agar saya menerima apapun tuntutan yang akan keluar dari mulut mereka malam ini. Bu Harti mulai bicara. Ia menjelaskan bahwa pesta pernikahan Siska nanti harus jauh lebih megah daripada pertunangan malam ini, dan semua itu butuh dana besar. Angka yang sangat fantastis. Dirancang demi memuaskan gengsi keluarga di hadapan keluarga Damar. 550 juta, kata Bu Harti dingin. Itu yang kami butuhkan darimu. Untuk pernikahan adikmu. Saya menatapnya tanpa berkedip. Dan kalau saya tidak punya uang sebesar itu, Bu Harti tersenyum sinis. Ia mengeluarkan selembar dokumen dari dalam map. Kalau begitu, serahkan sertifikat rumah Pondok Indah atas nama keluarga ini. Tanda tangani surat pengalihan ini. Kamu pilih uang atau rumah.
Saya hampir tertawa. Mereka pikir mereka sedang menjebak saya, padahal mereka sendiri yang baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap. Saya tahu persis surat yang ada di tangan Bu Harti itu palsu secara hukum, karena rumah itu sejak lama sudah bukan milik mereka. Saya berdiri perlahan. Saya membuka tas tangan saya, dan saya mengeluarkan sebuah map coklat tebal yang sejak tadi saya bawa diam-diam. Saya letakkan di atas meja, tepat di hadapan mereka berdua. Sebelum saya tanda tangani apapun, kata saya, tenang, ada baiknya kalian baca dulu dokumen ini. Rangga mengernyit. Dengan ragu, ia mengambil map itu dan mulai membaca baris demi baris. Matanya terbelalak lebar. Perlahan, warna wajahnya berubah pucat pasi. Dokumen legal itu menyatakan dengan sangat jelas. Rumah 2 lantai dengan kolam renang yang mereka tempati dengan sombong selama 3 tahun itu sama sekali bukan milik keluarga ini. Rumah itu adalah aset sitaan bank yang kini dikelola sepenuhnya oleh sebuah firma hukum internasional terkemuka. Apa-apaan ini? Maya. Suara Rangga gemetar hebat. Kenapa ada nama firma hukum internasional di dokumen ini? Di mana sertifikat asli rumah kita? Saya bersedekap. Saya berdiri tegak. Saya menatap suami saya dengan pandangan merendahkan yang belum pernah saya tunjukkan selama 5 tahun pernikahan kami. Firma hukum yang tertera di dokumen itu, kata saya dengan suara datar dan tegas, adalah tempat saya bekerja. Bukan sebagai pegawai kantoran biasa seperti yang selama ini kalian kira, melainkan sebagai direktur utama, sekaligus pemilik saham mayoritasnya. Kejutan yang keluar dari mulut saya itu menghantam kesadaran Rangga dan Bu Harti bagaikan gada besi yang berat. Ruangan itu mendadak hening. Hanya terdengar deru napas Bu Harti yang memburu. Kembali ke malam pertunangan. Setelah semua kebenaran terungkap di ruang privat itu, kekacauan tidak berhenti di dalam ruangan. Berita menyebar ke seluruh aula seperti api yang menjalar. Para tamu, yang sebagian besar adalah kolega bisnis dan pejabat, mulai meninggalkan pesta satu persatu. Tidak ada yang ingin terlibat dengan keluarga yang baru saja terbongkar kebohongannya. Bu Harti keluar dari ruang privat dengan wajah kalut. Ia mencoba menahan para tamu, mencoba menjelaskan, mencoba menyelamatkan mukanya. Tetapi sudah terlambat. Bisik-bisik mengiringi setiap langkahnya. Perempuan yang malam itu ingin menjadi ratu pesta, kini berubah menjadi bahan gunjingan. Siska duduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Gaun mahalnya yang indah, kini hanya menjadi saksi bisu atas pertunangan yang batal. Calon mertuanya, orang tua Damar, menatapnya dengan pandangan kecewa sebelum akhirnya pergi, meninggalkan aula bersama putra mereka. Rangga tertinggal sendiri di ruang privat. Ia menatap dokumen-dokumen yang berserakan di meja. Dunia yang ia bangun di atas kebohongan dan kesombongan kini hancur berkeping-keping. Ia mencoba memanggil nama saya, memohon agar saya menjelaskan, memohon agar saya membantunya keluar dari situasi ini. Tetapi saya sudah berjalan menjauh. Di pintu aula, saya berpapasan dengan Damar. Ia mengangguk hormat kepada saya. Terima kasih, Mbak Maya, katanya pelan. Anda menyelamatkan saya dari pernikahan yang penuh kebohongan. Saya membalas anggukannya. Lalu saya melangkah keluar, meninggalkan keluarga yang selama 5 tahun telah menginjak harga diri saya, terkubur dalam reruntuhan yang mereka buat sendiri. Malam itu, langit kota tampak begitu cerah di mata saya. Udara terasa lebih ringan. Beban yang selama 5 tahun menindih dada saya akhirnya terangkat. Saya tidak merasa menang dengan kebencian. Saya merasa bebas. Bebas dari belenggu kepura-puraan. Bebas dari keluarga yang tidak pernah menghargai saya sebagai manusia. Bu Harti adalah yang pertama pulih dari kekagetannya. Wajahnya yang tadi pucat berubah merah padam. Tidak mungkin, desisnya. Kamu, perempuan kantoran biasa ini, pemilik firma hukum. Jangan mengarang cerita untuk lari dari tanggung jawab. Maya, saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya memutar sebuah video panggilan. Di layar muncul wajah Pak Tommy, kepala bagian legal firma saya, lengkap dengan logo perusahaan di belakangnya. Selamat malam, Bu Direktur, sapa Pak Tommy dengan hormat.
Semua dokumen yang Ibu minta sudah kami legalisasi. Status rumah Pondok Indah resmi berada di bawah penguasaan firma sejak 3 bulan lalu. Penghuni saat ini tercatat sebagai pihak yang menempati tanpa hak. Wajah Rangga ambruk. Ia menjatuhkan dirinya ke kursi. Kakinya seakan tak lagi mampu menopang tubuhnya. Selama ini ia merasa menjadi raja di rumah itu. Padahal ia hanya seorang penumpang gelap di atas aset milik istrinya sendiri. 2 miliar yang kalian pinjam untuk membeli rumah ini, kata saya melanjutkan. Tidak pernah kalian lunasi. Lembaga pembiayaan yang kalian percaya itu sudah lama menjual seluruh tagihannya kepada perusahaan saya. Artinya, selama 3 tahun ini, kalian berhutang bukan kepada orang lain. Kalian berhutang kepada saya. Menantu yang kalian injak setiap hari. Bu Harti terhuyung. Ia mencengkeram tepi meja agar tidak jatuh. Kesombongan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Di matanya, saya melihat ketakutan yang selama ini ia sembunyikan di balik gengsi. Kamu merencanakan semua ini. Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak, jawab saya tenang. Saya hanya menunggu. Kalianlah yang merencanakan kehancuran kalian sendiri. Setiap kali kalian merendahkan saya, setiap kali kalian memeras saya, kalian sedang menggali lubang itu sendiri. Saya hanya berdiri diam dan membiarkan kalian terus menggali. Saat itulah pintu ruang privat diketuk, lalu terbuka. Damar masuk. Didampingi kedua orang tuanya dan Siska yang tampak kebingungan. Rupanya Damar sudah mendengar semuanya dari balik pintu. Ia membawa map sendiri di tangannya. Bu Harti, kata Damar dengan tenang namun tegas. Saya sudah lama mencurigai keuangan keluarga ini. Karena itu saya meminta bantuan Mbak Maya untuk menelusuri kebenarannya. Dan malam ini saya sudah mendapat semua jawaban yang saya butuhkan. Siska menatap calon suaminya dengan wajah panik. Damar, apa maksudmu? Kita kan akan menikah. Damar menggeleng pelan. Maaf, Siska. Saya tidak bisa membangun rumah tangga di atas kebohongan dan hutang yang disembunyikan. Pertunangan ini saya batalkan. Malam ini juga, ruangan itu pecah. Bu Harti berteriak histeris. Siska menangis sambil berlutut, memohon agar Damar mengubah keputusannya. Rangga hanya terdiam, menatap kosong ke dinding. Menyadari bahwa seluruh dunia yang ia bangun di atas kebohongan kini runtuh sempurna di hadapannya. Di luar ruangan, para tamu mulai berbisik. Kabar pembatalan menyebar cepat. Kemegahan pesta yang dirancang untuk memamerkan status kini berubah menjadi panggung memalukan bagi keluarga Bu Harti. Saya membereskan dokumen saya. Saya memasukkannya kembali ke dalam tas dengan tenang. Lalu saya menatap Rangga untuk terakhir kalinya. Surat gugatan cerai sudah disiapkan oleh tim hukum saya, kata saya. Beserta laporan resmi atas penggelapan dana dan pemalsuan dokumen pengalihan rumah yang baru saja kalian coba paksakan kepada saya tadi. Kalian akan mendengar dari pengadilan, bukan dari saya. Saya berbalik. Saya melangkah keluar dari ruangan itu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya berjalan tanpa beban di pundak saya. Bulan-bulan setelahnya berjalan seperti yang sudah saya perkirakan. Rangga terbukti bersalah atas penggelapan dan pemalsuan dokumen. Ia kini menjalani proses hukum. Bu Harti terusir dari rumah Pondok Indah, kehilangan tempat bernaung yang selama ini ia banggakan. Dan Siska harus menanggung malu atas pembatalan pernikahan yang menjadi bahan gunjingan banyak orang. Semua kehancuran berantai itu terjadi bukan karena saya, melainkan karena mereka sendiri yang memilih berjalan masuk ke dalam lubang yang mereka gali. Saya hanya menegakkan keadilan dengan cara yang paling elegan dan tak terbantahkan oleh siapapun. Pagi ini, mobil saya melaju tenang membelah jalanan kota, membawa saya menuju kantor pusat firma. Tempat saya berkuasa penuh sebagai seorang direktur yang dihormati. Senyum di bibir saya bukan lagi senyum kesabaran yang dipaksakan untuk menyenangkan suami yang tak tahu diri, melainkan senyum seorang perempuan mandiri yang memegang penuh kendali atas masa depannya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pakaian sederhana dan sikap diamnya. Dan jangan pernah merendahkan orang yang memilih untuk bersabar. Karena diam bukan berarti lemah. Kadang,
Diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Dianggap remeh, diinjak, dan diperas oleh keluarga sendiri. Mereka memilih bertahan dalam diam, bukan karena tidak berdaya, melainkan karena mereka tahu waktu akan membuktikan siapa yang sebenarnya kuat. Ada juga banyak suami seperti Rangga di luar sana, merasa berkuasa hanya karena gelar kepala keluarga. Padahal hidupnya bersandar pada pundak istri yang ia rendahkan. Dan ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Harti, membangun gengsi di atas hutang, lalu memeras menantu demi sebuah pengakuan sosial yang semu. Dalam hidup kita selalu punya pilihan, memilih untuk menyerah atau memilih untuk bangkit pada waktu yang tepat. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini kepada siapapun yang perlu mendengarnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.